Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, Tuhan itu rindu. Ya, hidup kita ini benar-benar menghasilkan buah daripada iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin anak-anaknya itu menjadi anak yang biasa-biasa saja. Tuhan mau melalui kehidupan kita, ya, walaupun mungkin saat ini kita mengalami situasi yang sangat sulit, ya, Sakoso mengalami sakit. Mungkin kita masa juga mengalami sakit, kita mengalami persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita dalam hal-hal lain. Tetapi di tengah-tengah persoalan yang kita alami saat ini, Tuhan merindu, ya, melalui kehidupan kita. Kita juga boleh menghasilkan buah yang boleh orang lain melihat bagaimana kehidupan orang percaya itu menghasilkan buah yang begitu luar biasa. Ya. Oh, ini loh orang Kristen, ya, ketika dia menghadapi masalah responnya beda. Ya. Oh, ini loh orang Kristen ketika mereka di dalam situasi yang terjepit, responnya beda. Bedanya seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan mau ketika kita berada dalam sebuah situasi keadaan yang sulit, ya, kita tidak menghalalkan segala cara. Artinya kita tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki dalam hidup kita. Tuhan mau ketika kita dalam keadaan sulit sekalipun, Tuhan mau kita tetap menghasilkan buah dari kehidupan kita. Karena Tuhan meneladankan itu di dalam diri kita. Nah, ketika kita melihat bagaimana pelayanan Tuhan ketika Tuhan ada di dunia ini, situasi keadaan yang Tuhan alami pada waktu itu, kita melihat sampai pada proses penyaliban di kayu salib. Apa yang Tuhan alami? Apakah Tuhan mengalami hal yang menggembirakan, senang-senang? Tidak. Kesakitan yang begitu luar biasa di dalam pelayanan yang dia terima. Bahkan Tuhan harus dihianati oleh orang yang terdekat di dalam dirinya. Tetapi kita melihat melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib, ya, kita melihat ada anugerah keselamatan bagi setiap umat manusia. Nah, itu yang Tuhan mau. Kita jangan menjadi orang yang biasa-biasa saja di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah, Yesus memberikan pengajaran mengenai iman dan kuasa doa. Jadi kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 21 deh, ayat sebelumnya. Nah, saya akan membacakannya. Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu percaya dan tidak bimbang." Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan mendapat perbuatan apa yang ku perbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu garis bawahi kalimat "jika kamu percaya dan tidak bimbang" ini berbicara mengenai iman. Iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman yang bukan hanya sekedar belief, tetapi seperti apa yang saya katakan pada waktu itu adalah kita trust kepada Allah. Terkadang di dalam setiap doa kita ini sulit untuk melihat kuasa doa yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita dalam doa ini seringkali menambah, kalau mau boleh jujur. Ya. Kita nambah. Nambah yang saya maksud adalah kita ini seringkali meragukan. Ya. Meragukan dengan doa apa yang kita utarakan kepada Tuhan. Benar nggak ini bisa terjadi? Benar nggak ini bisa? Benar nggak Tuhan menolong saya? Saudara, firman Tuhan kata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu percaya, ya, dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat melakukan apa yang kulakukan terhadap orang anak itu,
kita ini adalah iman yang besar. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 21 juga ini, ya kita bisa melihat dari berbagai perspektif. Ini juga bisa menggambarkan sebuah kehidupan orang percaya. Kalau orang percaya tidak menghasilkan buah, hati-hati. Tuhan bisa tutup itu, ya menjadi kering dan mati. Bisa saja kita melihat dari sudut pandang itu. Tetapi saya melihat dari kuasa doa itu. Saudara, mari kita akan melihat ya dari latar belakang ini ya, latar belakang daripada pernyataan ini adalah untuk mengajarkan bahwa iman yang tulus dan tanpa keraguan di dalam doa memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi jangan pernah kita ragu di dalam setiap doa-doa kita. Kenapa sih kita seringkali ragu dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan? Saudara, keraguan ini timbul karena kita ini kurang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita akan memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang sanggup membebaskan kita. Kalau kita memiliki hubungan yang benar-benar karib, kalau saya mau katakan, yang dekat dengan Tuhan, dan kita tidak akan pernah meragukan itu. Tetapi ketika kita mulai meragukan Tuhan, nah itulah yang menghambat kuasa doa itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat kisah Petrus, ya, ketika berjalan di atas air, ketika dia mulai ragu, apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika seorang memiliki iman yang sejati, dia dapat mengatasi rintangan, kesulitan, bahkan melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil di dalam hidup kita hanya dengan berdoa. Karena doa orang benar jika didoakan dengan sungguh-sungguh, yakin dan percaya, maka besar kuasanya. Kuasanya melahirkan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa kita mengandalkan Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang sanggup menolong kita, dan kita tidak meragukan itu. Tuhan sanggup, asalkan kita mau benar-benar percaya kepada Tuhan. Saudara, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu banyak mereka yang ingin ya dekat dengan Sang Penciptanya, yang mereka percaya dengan melakukan banyak hal supaya mereka memiliki ya sebuah relasi dengan apa yang mereka percaya. Ya, mereka pergi ke tempat yang sepi sekali, ya, berdiam, bahasa orang mungkin meditasi supaya mendapat apa? Mendapat sebuah hubungan. Yang mungkin dia pikir, wah, aku nanggung sepi, ya, simbol atur dari hiruk pikuk keramaian manusia, Tuhan lebih dekat. Ada orang-orang yang melakukan cara-cara dengan cara menyiksa diri. Kalau saya semakin diri saya tersiksa, diri saya semakin mengalami kesakitan yang luar biasa, dia akan lebih semakin dekat dengan Tuhan. Sampai segitunya Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kita ini bersyukur oleh karena pengorbanan Tuhan di kayu salib, ya, kita dilayakkan oleh Tuhan. Ya. Sehingga apa yang membuat manusia jauh daripada Tuhan itu dosa, maut. Tetapi oleh pengorbanan Tuhan di kayu salib ada jembatan untuk kita menghampiri Allah. Sebenarnya itu sudah memiliki hubungan yang dekat. Nah, masalahnya seringkali kita meragukan, ya, apa benar Tuhan dekat sama saya? Apa benar sih saya layak di hadapan Tuhan? Hal ini yang seringkali menghantui diri kita. Kita berbulan dengan diri kita
iman kita milik hubungan yang sesungguhnya dengan Tuhan. Firman Tuhan dalam Injil Matius jelas, kalau kita mau percaya, kita akan memperoleh apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan. Saya percaya apa yang diharapkan Ibu Santo sudah dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan sendiri memberikan pertolongan. Tapi yang terkadang kita seringkali melakukan apa? Karena jawaban Tuhan itu tidak langsung ujuk-ujuk Tuhan berikan. Ya. Kita harus sabar. Kita harus terus taat dan setia. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan menggenapi setiap janjinya kepada kita, orang yang terus menaruh iman, menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan doa sejati itu bukan hanya untuk memenuhi keinginan kita sendiri. Ya. Tujuan doa sejati itu bukan hanya untuk memenuhi keinginan kita sendiri, tetapi untuk mengalami kehendak Allah yang lebih tinggi di dalam hidup ini. Dan itu ya. Jadi doa itu bukan hanya berisi tentang permohonan, permintaan untuk kita, untuk keluarga kita. Ya. Saya tidak katakan itu salah, tidak. Tetapi doa sejati itu tidak berhenti pada urusan-urusan kita pribadi. Tetapi Tuhan mau ya kita itu mengalami kehendak Allah yang lebih tinggi di dalam hidup ini melalui doa-doa kita, melalui hubungan kita kepada Tuhan. Seberapa banyak kita di dalam doa-doa kita pribadi. Ya. Selain kita berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, seberapa banyak kita berdoa untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri memberikan contoh, ya, model doa. Dan dia doa, di mana di dalam doa itu kita mengungkapkan keagungan kita kepada Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita mendoakan orang-orang yang bahkan melukai kehidupan kita. Dan kita juga berdoa untuk diri kita. Dan apa yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan mau itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mari kita mulai ubah cara berkomunikasi kita dengan Tuhan. Beberapa hari lalu kalau Bapak Ibu menyimak di dalam media sosial, di mana ada layar itu yang dirayakan itu. Pernyataan yang disampaikan adalah menarik. Saya wis telepon. Iya saudara, mungkin itu kelihatan sepele. Itu menggambarkan apa? Kalau orang diartikan secara harfiah, oh iso teleponan Gusti langsung. Apa yang salah? Itu kan banyak viral ya. Kalau saya mau katakan, orang kalau memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhan, nggak usah telepon loh, kita bisa ngomong langsung loh sama Tuhan. Kalau kita kasih telepon, benar kita bisa berbicara langsung. Nggak jauh loh Tuhan di dalam diri kita. Akhirnya ada klarifikasi dari pernyataan itu. Jangan diartikan itu sebagai hal yang berarti. Artinya telepon seolah kok. Ya, akhirnya apa? Kan kalau diartikan klarifikasi, misalnya loh, gitu. Ya, itu melalui apa? Melalui hubungan dia dengan Tuhan. Sebuah keyakinan. Nah, itu yang saya maksudkan, Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki hubungan
mendapatkan apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang hendak kita renungkan dari nats yang kita baca saat ini? Pernyataan jika kamu percaya apa saja yang kamu minta di dalam doa, kamu akan menerimanya. Saudara, kita akan melihat beberapa hal yang bisa kita renungkan pada sore hari ini. Yang pertama, ya, kalau kita mau mengalami janji Tuhan dalam Injil Matius ini, ya, yuk, pentingnya kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Seperti kesaksian Bapak Ibu, oleh keyakinan yang kuat, ya, keyakinan yang kuat, akhirnya apa? Ya, saya tidak bicara dengan salah, tetapi saya mau soal keyakinan beliau. Bukan karena saya, tapi saya melihat ada keyakinan yang kuat. Orang kalau dekat dengan Tuhan keyakinan kuat, tapi segala sesuatu dalam kebesaran itu harus teruji, tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pentingnya memiliki iman yang kuat. Yesus menekankan betapa pentingnya memiliki iman yang tulus dan kuat di dalam doa kita. Kita mau berdoa dengan keyakinan, ya, bahwa apa yang kita doakan itu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendaknya Tuhan, bukan kehendak kita. Nah, terkadang kita ini seringkali mendikte. Kalau kita mau jujur, ya, saya juga melakukan demikian, mendikte Tuhan seolah-olah. Ya, ini karena kita juga apa ya? Kok Tuhan terlalu kita dikte? Tuhan, aku punya gini yang tidak terjadi. Itu seperti apa yang aku ingin itu? Ya, nah, aku gak. Dan ini kita mau ada yang marah pada Tuhan. Tetapi orang yang memiliki iman yang kuat, keyakinan yang kuat, dia ngerti, ya, waktunya Tuhan itu bukan waktu kita. Yang harus kita lakukan adalah tetap terus, ya, mengimani apa yang kita doakan. Tuhan akan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang benar adalah keyakinan penuh bahwa Allah mendengar doa-doa kita, sanggup untuk menjawabnya. Ya. Kalau kita memiliki iman yang benar, keyakinan yang benar di dalam Tuhan, maka Tuhan itu mendengar setiap doa-doa kita. Saudara, sebelum kita ngomong kepada Tuhan, Tuhan sudah mengerti apa yang kita ingin bicara, apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Tidak usah kita pencet nomor dulu, Tuhan dengar. Bahkan Tuhan lebih mengerti yang terbaik untuk kita, ya, dibanding diri kita sendiri. Oleh sebab itu, mari, pentingnya kita itu memiliki iman yang kuat di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Ketika kita memiliki iman yang kuat dan kita percaya apa yang kita doakan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia, dan Tuhan mendengarnya dan Tuhan akan menjawabnya, maka kita tidak akan mudah bimbang. Ketika kok ini belum ujung-ujung apa yang dijawab oleh Tuhan, apa yang kita doakan, ya, kita bisa percaya Tuhan bisa menjawab doa. Kita terus berdoa, terus lebih giat. Saudara, ini yang pertama yang kita bisa pelajari. Ya, kalau kita mau mengalami apa saja yang kita minta dan doakan, ya, dan kita akan menerimanya. Yang pertama itu adalah pentingnya kita memiliki iman yang kuat. Yang kedua, ya, doa yang kita naikkan itu adalah sarana berkomunikasi dengan Allah. Ya, saudara, ketika anak kita meminta sesuatu kepada kita, apakah kita langsung memberi? Ya, mungkin kalau hal-hal kecil mungkin kita bisa langsung memberi, ya. Tetapi saya mengajarkan kepada anak-anak, sering pada itu, Papa, nanti kita beli mobil yang banyak, maksudnya mobil main-mainan gitu, mobil yang hitam, mobil teloran yang tidak berdoa. Tapi nih sahabat saya katakan di kursi sana, waktu belum pada datang, kalau bilang seperti itu, minta berkat. Oh, anak kecil tahu, minta
minta dulu ke Tuhan, maksudnya Nesa. Saya maksud gitu ya, mengatakan ke Maria, minta berkat dulu katanya, baru bisa beli mobil. Jadi mari di dalam doa kita ini jadikan sebuah sarana komunikasi kita dengan Allah. Apa sih yang Tuhan mau? Ya, seperti doa Bapa. Bukan hanya untuk apa yang menjadi keperluan kita, tapi kita mau mengerti, mengenal apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup saya. Apa sih yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saya? Bapak Ibu Saudara, Yesus mengajarkan bahwa doa adalah sarana untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Nah, kita bersyukur pada kata pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kita memperoleh anugerah. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, baca kita dalam perjanjian lama, bagaimana ya tidak sembarang orang itu bisa masuk di dalam pelataran bait Allah. Ya. Tidak semua orang bisa masuk dalam bait suci. Ketika mereka mau datang kepada Tuhan, mereka harus membawa korban persembahan. Yang memiliki harta banyak bisa membunuh, ya. Sapi mungkin, kebun mungkin, ya. Yang mungkin yang ekonominya menengah ke bawah, domba. Yang tidak memiliki apa-apa, burung darah. Nah, kalau yang nggak duit sama sekali udah begini, nggak punya kesempatan. Kalau kita mulai, tapi saat ini, ya Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu perantara. Ketika Tuhan mati di kayu salib, dan Tuhan katakan tetelestai, dan pada waktu itu tirai bait Allah pernah menyentuh, itu menggambarkan bahwasanya kita ini sudah tidak ada penghalang lagi datang kepada Tuhan. Kapanpun, dimanapun, kita ini bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ini menunjukkan hubungan yang mendalam antara kita sebagai manusia dengan Sang Pencipta. Di dalam doa kita dapat berbicara kepada Allah, menyampaikan permohonan, rasa syukur, dan apa yang kita rindukan. Sampaikan semuanya pada Tuhan. Menyampaikan dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita, dan kita akan menerima. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita dan mendorong kita semua alami doa di dalam hidup kita. Ya. Apapun yang meminta di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau meminta dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman. Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah doa itu melambangkan sebuah harmoni dengan kehendak Allah. Kalau Natal kemarin saya berbicara mengenai harmoni of Christmas, ini harmoni dalam sebuah doa. Meskipun pernyataan ini menekankan bahwa kekuatan iman di dalam doa, kita juga harus memahami bahwa doa yang benar ya adalah yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi doa yang benar, doa yang kita panjatkan itu harus doa yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita manusia. Kadang-kadang kita ini mau jujur Bapak Ibu Saudara, kita ini sulit membedakan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan. Ya. Tetapi seringkali apa yang kita doakan itu tidak menyangkut kebutuhan kita secara langsung. Tapi kebanyakan yang kita doakan adalah keinginan-keinginan kita. Ya. Itu yang sering saya lakukan pada waktu itu. Maka saya ketika mungkin beberapa jemaat yang saya doakan, ya, saya mengingat, ajarkan Tuhan untuk kami hidup oleh karena iman percaya. Saya berubah. Karena pada waktu itu saya berdoa, apa yang saya doakan itu berkaitan dengan keinginan saya, uang, berkati pelayanan saya, gini. Semua yang
dalam doa itu ada harmoni dengan kehendak Allah. Artinya apa? Doa kita itu adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan tadi di dalam doa. Kalau kita berdoa untuk kebutuhan kita yang esensial, yang pokok, Tuhan pasti berikan. Tapi kalau itu sebatas hanya keinginan kita, kalau keinginan manusia tidak akan ada manusia kalau itu sudah, ya, punya motor 110 cc, pengen yang 25 cc, yang 25 cc kurang banter 250 kurang banter minta yang 500, tidak akan pernah puas keinginan kita. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Artinya Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Jadi kalau Tuhan itu belum menjawab apa yang menjadi doa-doa kita perlu mengkoreksi kembali apa yang selama ini kita doakan. Apakah itu sesuai dengan kehendak Allah? Atau itu hanya sebuah keinginan-keinginan yang kita ungkapkan kepada Tuhan? Kalau keinginan ini tidak kita terima, kalau keinginan-keinginan kita tidak terpenuhi, maka kita akan marah. Ya, seperti anak kecil demikian. Anak kecil kan sulit membedakan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan. Yang ada hanya keinginan mereka. Kalau keinginan mereka tidak terpenuhi, mereka marah kepada bapaknya, kepada orang terdekat. Tapi kalau kita sebagai orang dewasa, kita ngerti kebutuhan, kita sudah mendapatkan, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan dasar kita? Keselamatan. Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan sudah berikan. Nah, untuk kita mengalami apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, di dalam Injil Matius pasal 21 percayalah apa saja yang kamu minta di dalam doa, kamu akan menerimanya. Ini jangan diartikan dalam skup yang sempit. Jangan diartikan dalam skup yang sempit. Mari kita buka pemikiran kita ini. Hal yang sangat luas. Tuhan mau, ya, apa yang kita doakan tidak berintegritas, tetapi untuk banyak hal. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan dari doa sejati adalah untuk mengalami kehendak Allah yang lebih besar di dalam hidup kita. Oleh karena itu perlu ada keterbukaan hati untuk menerima jawaban Allah yang mungkin berbeda dengan apa yang kita harapkan. Ya. Jadi kalau kita mengerti, ya, di dalam doa-doa kita itu harus ada harmoni dengan kehendak Allah, maka kita tidak akan pernah kecewa. Karena Tuhan tahu yang terbaik di dalam hidup kita. Bukan Tuhan tidak akan jawab doa kita, Tuhan akan menjawab setiap doa umat-umatnya jika didoakan dengan yakin. Ya. Jika kamu percaya dan tidak bimbang, engkau akan mengalami kuasa doa di dalam hidup. Secara manusia bagaimana mungkin pohon ara yang begitu lebat, begitu rindang, ya. Ketika Tuhan mengutuk pohon itu, tiba-tiba pohon itu keesokan harinya kering, mulai mati. Hal yang mustahil secara manusia, bagaimana mungkin bisa terjadi? Tuhan kuasa doa Bapak Saudara. Hal yang mustahil mungkin bagi kita secara manusia. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita memiliki hubungan yang spesial, ya, dengan Allah. Kita tidak pernah meragukan kuasanya Tuhan dalam hidup kita, maka kita bisa memiliki kuasa yang sama, ya. Bahkan bukan hanya apa yang katakan Tuhan di ayat berikutnya, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang aku berbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata pada gunung ini, beranjak
berharaplah dan percayalah kepada ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ya. Loh, Bapak Ibu Saudara, ada kuasa yang begitu luar biasa. Ya, harusnya doa orang percaya. Jika doa itu didoakan dengan yakin dan percaya, maka doa itu akan besar kuasanya. Nama Tuhan, biarlah renungan yang singkat pada saudara, biar menolong kita semua, ya, untuk kita bisa mengalami kuasa doa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mengalami kuasa doa, mana memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Karena melalui hubungan kita, itu akan menghasilkan iman yang sungguh-sungguh di dalam pengiringan kita pada Tuhan. Iman itu akan membawa kita untuk kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup ini. Saudara, hidup kita saat ini bukan milik kita lagi, karena kita sudah terus dengan darah. Kita naik pujian sebelum berhenti. Biar apapun yang kita naikkan, apapun yang kita doakan saat ini, biar semua itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Bukan dengan barang kita. Dan
Mari kita belajar mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan ketika kita boleh mengenal Tuhan secara pribadi, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, maka apapun yang kamu minta di dalam doa, kita akan menerimanya. Karena kita sudah tidak meragukan lagi Tuhan. Karena kita mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan doa-doa yang kita naikkan, doa-doa yang kita panjatkan adalah doa-doa yang penuh dengan kuasa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau mengajar kepada kami Tuhan, untuk kami boleh mengalami apa yang menjadi janji Tuhan. Di dalam setiap doa-doa kami yang melahirkan iman yang begitu luar biasa, pentingnya bagi kami Tuhan, untuk kami memiliki iman yang kuat di dalam Engkau. Dan dalam setiap doa-doa kami ini Tuhan, ini melambangkan sebuah komunikasi kami dengan Engkau yang Bapa. Dan dalam komunikasi ini ada sebuah harmoni yang terjadi antara kita dan Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan. Saya undang kita semua. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Sekali lagi jadikan ini doa kita. Telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Terima kasih Tuhan pada sore hari ini. Jika hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, dalam firman yang sederhana ini Tuhan, boleh mengajarkan kepada setiap kami Tuhan, ketika Tuhan telah menebus kami dari cara hidup kami yang lama. Dan saat ini Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan kami mau belajar dengan cara hidup yang baru, hidup yang Tuhan telah ubahkan. Dan saat ini kami percaya di dalam hidup kami ada kuasa yang Tuhan beri. Dan setiap lidah kami, mulut kami, iman percaya kami Tuhan, itu memiliki kuasa. Dan apapun yang kami
juga Tuhan berkati seluruh pelayan-pelayan pengambil bagian atau pelayan persaudara. Tuhan berkati mereka, berkati jerilah mereka Tuhan. Apa yang mereka kerjakan buat pekerjaan Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, akan aku berkata dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha datang kali kedua. Dan kita yang percaya saat ini sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan kita akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Yang kedua ini berkati sepanjang hidupku diberkati, dalam pagi dan siang berkati malam aku diberkati, berkati sepanjang hidupku diberkati, siang berkati malam aku diberkati, berkati sepanjang hidupku diberkati, dalam pagi dan siang berganti malam aku diberkati, aku diberkati, berkati sepanjang hidupku diberkati, dalam pagi dan siang berganti malam aku diberkati. Siapa Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Saudara dan persepuluhan. Bila Tuhan akan membalasnya dua kali ganda buat apa yang Bapak Ibu Saudara telah tabur buat pekerjaan Tuhan pagi ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sedikit pengumuman untuk kegiatan sepanjang minggu ini kita akan tiadakan karena kita akan bersama-sama mungkin di rumah banyak tamu, banyak saudara-saudara yang datang ya untuk bersama-sama memperingati ya saudara-saudara kita yang tengah merayakan Idul Fitri ya. Ini sementara sepanjang minggu ini diliburkan dulu, tetapi dua pagi masih tetap ada di saat ini ya Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk semuanya kita tiadakan dulu ini. Itu saja pengumumannya. Selamat hari Minggu dan selamat berkumpul bersama-sama dengan keluarga besar ya, bersuka cita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati,